Teman-teman yang mahasiswa baru khususnya, ada yang tahu nggak sih ISTAF itu apa? Estuf itu apa sih? Atau kakak-kakak mahasiswa lamanya? ISTAF itu apa sih, Kak? Apakah Daniel Teknis? Jadi estuf itu setauku ibadah untuk fellowship. Jadi sesama anak teknik, kepanjangan estaf adalah Engineering Student Fellowship. Apa tuh Kak artinya Kak? Betul, jadi ya fellowship-nya anak-anak teknik gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah persekutuan umum gitu di tingkat univ mungkin namanya PU. Nah itu di PMKT namanya ISTAF. Biasa orang-orang sebut estuf atau ya macam-macam lah. Tapi biasanya kalau aku pribadi bilangnya ISTAF. Jadi tempat persekutuannya biasanya tiap minggu diadain ya gini, kita ketemu ibadah karena online kayak gini, jadi kita ketemunya by Zoom deh. Gitu buat teman-teman mahasiswa baru. Oke. Sekali lagi yang belum ganti nama, diganti dulu namanya. Yang nggak ada kendala buat on cam, yuk kameranya dinyalain. Buat teman-teman juga, jangan lupa ngisi itu tuh, ada link absensi ya. Presensi, bukan buat mengabsen atau mewajibkan, cuman supaya kita ada data teman-teman yang hadir setiap minggunya. Diisi ya, jangan lupa. Kak Tim jangan lupa diganti namanya. Timothy Anderson nih. Nah, teman-teman juga sebagai informasi kalau ISTAF ini yang sore ini kita adakan, kita hadiri bersama ini ISTAF pertama di tahun 2020-2021. Jadi sekaligus ini untuk menyambut teman-teman keluarga baru kita dari PMKT 2020. Gitu. Jadi kita ada acara-acara spesial hari ini, guys. Teman-teman, kita bakal ada sharing sama teman-teman, sama kakak-kakak tingkat jurusan masing-masing. Terus ada fellowship juga nanti di akhir. Jadi pastikan kalau teman-teman mengikuti sampai selesai ibadah. Itu ya, teman-teman. Selamat datang teman-teman yang baru hadir, jangan lupa namanya sama on cam. Oke? Kalau udah, kita mau masuk ke ibadah, teman-teman. Kita masuk dulu dalam saat teduh. Teman-teman dikasih waktu beberapa saat untuk saat teduh. Nah, teman-teman, hari ini ISTAF kita bertema pentingnya persekutuan dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita mau sama-sama belajar tentang apa sih persekutuan, kenapa sih harus bersekutu, dan apa sih pentingnya gitu, supaya kiranya kita punya dasar gitu ke depan untuk menjalani perkuliahan semester ini dengan Tuhan dan kebenaran, dan dalam persekutuan dengan Tuhan, yang itu bisa jadi dasar gitu buat kita, yang jadi prioritas buat kita. Nah, mari kita sama-sama bawa hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan hati yang mau dengar dan melekat sama Tuhan. Kita nyanyi lagu Bawa Daku Mendekat Padamu.
Oke teman-teman, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Kita satu dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada sore hari ini, Tuhan boleh pertemukan kami, anak-anak Tuhan, mahasiswa Kristen di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan kami pada sore hari ini. Kami bersyukur ada waktu yang Tuhan sediakan, ada kesempatan, ada media walaupun di tengah-tengah pandemi ini. Kami boleh bertemu, kami mau sama-sama bersekutu, mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan bersuka cita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan teman-teman kami seiman. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman. Halo. Halo Kak Arum. Halo Kak Arum. Selamat datang teman-teman yang mungkin baru bergabung ya. Kita ini menghimbau untuk teman-teman menyalakan kamera yang ada kendala sekali lagi, dan namanya juga boleh diubah sesuai format. Sekali lagi, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Kita mau ini nih, nyalain kameranya yang belum, karena kita mau ketemu secara online. Walaupun online, kita bersyukur ya kita bisa ketemu sore hari ini, karena kita mau sama-sama bersuka cita nih, kita bisa ketemu keluarga baru kita, adik-adik baru gitu. Saling ketemu satu sama yang lain juga lama banget kan. Kita rindu nggak ketemu nih dalam waktu yang lama. Dan yang paling pasti, kita mau bersuka cita karena Tuhan mengasihi kita. Jadi di tengah-tengah pertemuan ini, kita mau memuji Tuhan dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Oke, seperti pujian kita barusan, kalau Tuhan cinta dan mengasihi kita semua, wahai saudara-saudaraku, dan harapannya kita udah bersuka cita ya, sama-sama di sini kita ketemu teman-teman yang lama nggak ketemu, atau teman-teman baru kita, dan tadi pasti karena intinya karena kasih Tuhan ada di antara kita. Nah, persekutuan sore hari ini juga selain untuk kita udah kita rindukan gitu, kita juga mau tahu nih, kita mau dibentuk dan mau bersekutu sama Tuhan dan kebenarannya. Jadi yuk kita siapkan hati kita. Ada pujian di layar kita ya, jadi ayo sama-sama bernyanyi, kita mau persiapkan hati kita dibentuk kebenaran firman Tuhan.
Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kita nyanyikan lagu Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Lisman. Adi. Oke. Oke, terima kasih buat waktu dan tempat yang disediakan kepada saya. Ya, perkenalkan nama saya, nama resminya Lisman Komaladi gitu ya. Cuma nama sayangnya atau nama dekatnya itu Celi. Jadi teman-teman atau ya saya panggil teman-teman aja lah ya. Bisa panggil saya Kak Lisman atau Kak Celi atau Ko Celi, Mas, Bang juga boleh, apapun juga boleh ya. Saya teknik kimia juga. Jadi buat teman-teman teknik kimia, the best jurusan di teknik, sorry. Ya, saya kuliah di UGM juga dulu. Pada waktu saya masuk kuliah mungkin bukan hanya teman-teman belum lahir kali ya, mungkin bapak ibu teman-teman itu juga belum menikah kali ya waktu itu. Ya kalian bisa bayangkan berapa lamanya itu ya. Jadi ya tidak beda jauh lah dengan Kak Anto ya. Ya seperti itulah. Cuma saya memang ya sedikit lebih muda lah dari Kak Anto. Kalau Kak Anto tidak protes. Juga nah, waktu itu juga kami sama-sama pelayanan dengan Kak Lim juga. Ya teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya persekutuan. Sekaligus saya juga mau mengucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru. Waktu itu saya ingat sekali pertama kali saya persekutuan umum PMKT itu, pada waktu itu kita belum punya rumah sekretariat ya. Kita persekutuan umumnya di Wisma Immanuel. Kalian nggak tahu, kalian masih tahu nggak Wisma Immanuel itu di mana? Di Jalan Sambirono Baru, belakangnya RRI lah ya. Ya, saya bersyukur itu titik awal di mana saya menemukan satu komunitas di Jogja. Jauh dari saya asal Jakarta, jadi saya memang waktu itu merantau Jogja, menemukan komunitas, menemukan tempat di mana saya bisa bertumbuh, belajar dan diubahkan. Dan saya berharap dan saya berdoa agar teman-teman semua yang baru pertama kali datang mengalami hal yang sama. Ya, teman-teman, kekristenan itu ya teman-teman semoga tidak masalah ya. Slide saya dalam bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya sejak tahun 2000 saya ke Singapura dan saya pelayanan mahasiswa di Singapura. Jadi buat teman-teman yang kalau mau kontak lebih lanjut ke saya silakan. Saya dalam bahasa Inggris tapi saya akan bicara dalam bahasa Indonesia. Jadi ya sekaligus. Ya kekristenan itu adalah suatu iman yang iman komunitas bukan individual gitu ya. Jadi seringkali banyak orang mengatakan, oh kekristenan yang penting keselamatan kita di hadapan Tuhan, yang penting persekutuan pribadi dengan Tuhan. Benar itu, tidak salah. Tetapi apakah kita pergi ke surga itu sendiri? Tidak gitu ya. Saya kalau mau kutip tulisan dari Charles Spurgeon gitu ya. Some Christian try to go to heaven alone in solitude. Yang penting hidup saya benar, yang penting pikiran saya diubahkan, saya penting saya pemahaman Alkitab saya mendalam, seolah-olah pergi ke surga sendirian gitu ya. Tetapi ingat kata dia ya, orang percaya itu tidak dibandingkan dengan beruang atau singa ataupun binatang-binatang lain yang kemana-mana sendiri gitu ya. Kalian tahu orang Kristen dibandingkan atau dianalogikan di Alkitab itu sebagai seorang yang belong to Christ sebagai seekor apa? Domba. Di mana domba itu kemana-mana itu selalu bersama-sama gitu ya. Domba yang sendirian itu yang stranded away itu biasanya akan hilang arah. Domba itu salah satu binatang yang paling gampang tersesat gitu ya. Secara sederhana, sheep go in flocks and so do God's people. Demikian juga umat Tuhan. Kita pergi dan kita bertumbuh bersama-sama. Dan PMKT salah satu tempat yang paling pas buat teman-teman kita sama-sama bertumbuh ya. Jadi kita akan hari ini baca dari Ibrani 10, saya akan baca dari 22, 23, 24, 25. Ini dalam bahasa Inggrisnya, tapi saya akan baca dalam bahasa Indonesia juga. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Teman-teman bisa buka di Alkitabnya masing-masing, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman, sebelum kita lanjut, kita berdoa sekali lagi yuk. Allah Bapa di surga, kami memohon agar Tuhan hadir melalui firman-Mu dan mampukan kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tapi juga menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, karena media kita tuh online, Zoom, seringkali yang menjadi permasalahan utama adalah
distraction ya. Distraksi itu banyak sekali ya. Tiba-tiba kalian lihat di handphone kalian, IG kalian ada status update itu, atau tiba-tiba ada new friend, tiba-tiba ada WhatsApp message. Wah, susah sekali untuk bisa konsentrasi. Oleh karena saya menyadari hal ini, attention span itu very short dan juga tidak distraksi. Saya berdoa saya berharap supaya saya bisa lebih interaksi dengan. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan teman-teman coba tunjukkan kepada saya bahwa kalian masih menyimak dengan menjawab pertanyaan saya di grup chat ya. Oke. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan ya. Saya coba lihat apakah teman-teman itu menyimak atau masih ada di grup chat nggak ya. Karena seringkali wajah kita sih seperti melihat screen gitu ya. Tapi screen yang kita lihat belum tentu yang slide yang ditunjukkan di sini gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama saya adalah, pikirkan apa yang kalian rasakan atau kata sifat dalam bentuk kata sifat ya, adjektif ya. Kalau yang bagi mahasiswa baru, mungkin sekarang, tapi mungkin yang udah tingkat 2, tingkat 3, apa perasaan kalian pertama kali ketika kalian menginjakkan kaki di Yogyakarta? Atau ketika kalian pertama kali mulai kuliah, masuk ruangan kuliah? Atau ketika kalian pertama kali, ya pokoknya pertama kali lah ke Jogja. Apa perasaan kalian dalam kata sifat? Coba tuliskan di grup chat. Apa perasaan kalian ketika pertama kali kalian datang ke Jogja, menginjakkan kaki di Jogja, atau pertama kali ikut kuliah, atau pertama kali masuk ke kampus UGM, apa perasaan kalian? Oke, silakan. Coba saya lihat siapa yang mendengar saya. Takut? Oke. Menang. Wah, menarik. Oh, menarik. Oke. Nervous, takut, excited, senang. Wah, senang. Belum tahu, senang, gembira, antusias, bingung. Menarik ini. Tegang, deg-degan, senang, ya. Oke, campuran antara senang, takut, deg-degan, khawatir, dan sebagainya macam. Ya, teman-teman, inilah memang yang kita hadapi gitu ya. Teman-teman akan mengalami 2, 3, atau 4 tahun ke depan kehidupan perkuliahan. Teman-teman sebagai mahasiswa dan sebagai orang Kristen, kita tidak sendiri. Tadi Ibrani 10, 22-25. Saya tidak akan ekspos di sini, saya akan coba lebih, karena waktu saya cuma 30 menit, kita lebih praktikal untuk memikir apa yang kita harus dan bisa lakukan sebagai konteks persekutuan mahasiswa teknik sini ya. Tapi sebelum itu saya mulai dengan realita dunia kita yang kita hadapi sekarang ya. Ada 5 realita yang mungkin jadi tantangan. Kenapa bersekutu itu semakin lama semakin sulit? Apalagi sekarang gara-gara COVID gitu ya, katanya COVID itu membuat yang bukannya persekutuan sulit, tapi romantika itu yang namanya jadian itu makin susah, orang makin banyak putus dan sebagainya. Itu anyway, this romantika masa mahasiswa gitu ya. Tapi ada 5 challenges yang mungkin kita hadapi. Pertama adalah kesibukan. Ya, multitasking kalau zaman kata kerennya gitu ya. Teman-teman, tidak ada mahasiswa yang tidak sibuk gitu ya. Wah, kalau kita berharap tangan kita ada 6 atau tangan kita ada 7, kita berharap waktu satu hari 36 jam gitu ya. Wah, sepanjang hari kita disibukkan dengan kuliah, lab, laporan. Saya nggak tahu sekarang apakah masih ada ketika zaman COVID gitu ya. Ada ekstrakurikuler, atau ketemu teman, atau cafe atau hanging out gitu ya. Zaman sekarang tuh yang namanya cafe hanging out itu juga pun yang disebut kegiatan. Itu bukan wasting time, itu juga kegiatan. Walaupun hanging outnya bisa 4 jam, 5 jam, tapi itu kesibukan gitu ya. Kita dikuasai oleh kesibukan sehingga makin lama kita lebih suka sendiri gitu. Kita tidak ada lagi waktu di mana kita bisa bersekutu dengan teman-teman seiman yang lain. Yang kedua, saya nggak tahu teman-teman tahu yang namanya kata ini, utilitarian gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris artinya someone who believes that value of thing depends on its utility, atau bahasa Indonesianya ya dalam sederhananya, utilitarian orang yang berpikir bahwa segala sesuatu itu didefinisikan berdasarkan kalau ada gunanya, ada fungsinya, ada manfaatnya. Jadi setiap kali kita mau datang satu kegiatan atau kita mau ikut sesuatu kegiatan, kita selalu pikir ada gunanya bagi saya atau enggak? Ada manfaatnya enggak? Ada fungsinya enggak? Kalau tidak ada, atau saya tidak bisa melihatnya sekarang, yang saya bisa dapat manfaatnya, saya tidak mau. Jadi segala sesuatu di-define adalah utilitarian. Jadi lama-kelamaan hubungan antar manusia itu menjadi seperti hubungan antar robot dengan robot yang cuma bertukar manfaat gitu ya. Saya datang ketemu karena saya mau diajar pelajaran. Saya mau datang ketemu pertemuan karena saya bisa melihat potensi teman hidup saya. Contohnya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita manusia itu kita tidak makin lama makin susah untuk berrelasi karena memang semata-mata kita mengasihi dan kita dikasihi. Teman-teman, ini hal yang besar sekali. Sadar atau tidak sadar, kita direduksi kemanusiaan kita
menjadi kita bertemu orang karena ada maunya. Benarkah demikian? Yang ketiga, ya dunia zaman anak muda sekarang gitu ya, anak zaman now itu adalah dunia di mana kita dikuasai oleh teknologi dan sosial media. Ya teknologi dan sosial media itu jangan pikir kita selalu ada di dalam kendali ya, kadang-kadang kita tanpa sadar kita dikendalikan dikuasai oleh sosial media. Ya baik itu mempengaruhi kekhawatiran kita, mempengaruhi self esteem kita gitu ya, bagaimana kita menilai diri kita sendiri, mempengaruhi bagaimana kita mau komit terhadap sesuatu, banyak hal gitu ya. Nah, teman-teman mungkin mungkin sekitar ada waktu ya. Jadi semakin lama kita disibukkan dengan sosial media yang semakin distraksi kita. Jadi membuat kita tuh semakin tidak fokus, semakin gampang distraksi oleh banyak hal. Sehingga yang namanya baca Alkitab, yang namanya bersekutu, yang namanya sesuatu hal yang sifatnya dalam itu semakin berkurang. Yang keempat itu adalah, ya ini sesuatu hal yang aneh gitu ya. Ini kutipan saya nggak tahu teman-teman mengerti nggak ya. My despair is less despair than boredom and loneliness. Zaman sekarang itu di mana dunia yang semakin paling yang namanya sosial media ya. It's the most connected world. Dunia yang paling terhubungkan satu sama lain. Dulu zaman saya gitu ya, kalau saya mau menulis surat buat orang tua saya, atau saya mau kasih kabar kepada orang yang saya kasih, gitu ya, saya tulis surat pakai pos. Sudah tulis pakai pos di Indonesia itu bisa 4 hari, 5 hari baru nyampe. Dia respon, kemudian 4-5 hari baru balik ke saya. Jadi harus tunggu 10 hari baru kasih kabar. Biasanya kalau misalnya saya kabar ya bisa telepon sih, tapi kalau saya kabar misalnya saya sakit ya, mungkin saya udah sembuh baru sampai kabarnya gitu ya dan sebagainya. Tapi zaman sekarang itu semua connected. Udah gitu zaman sekarang yang kedua adalah di mana banyak sekali entertainment gitu ya. Yang mungkin saya nggak tahu di Indonesia atau nggak ada ya. Internet itu banyak entertainment, namanya download video film-film itu gampang, ada Netflix gitu ya. Tetapi zaman sekarang dunia di mana anak-anak muda sekarang, ataupun ya termasuk saya adalah zaman di mana kita masih merasa paling gampang untuk bosan dan kesepian. Sadar nggak? Kenapa ya? Di dunia yang di mana kita paling connected, di dunia yang di mana kita paling banyak entertainment dan hiburan, tapi kok kita gampang kesepian dan kita gampang bosan. Teman-teman, ini satu tema yang kita pikirkan baik-baik. Mungkin saya tidak bahas ini, tapi ini kenyataan yang kita hadapi. Dan yang terakhir, yang dengan kelima, karena hal ini membuat kita banyak orang tuh semakin menyendiri atau semakin tidak suka bersekutu, atau kalaupun kita ketemu itu namanya istilahnya itu alone together ya. Jadi ini ada satu buku Sir Tuckle mengatakan why technology make kita disconnected gitu ya. You want to be alone, I want to be alone. We are the same. Can we be alone together? Saya sekali lagi takut gitu ya, Zoom ini juga kadang-kadang menambah tingkatan di mana kita tuh sebenarnya mungkin kelihatannya kita seperti together bersama-sama, tapi sebenarnya kita semua masing-masing alone, sendiri, tidak terkoneksi, tidak berada persekutuan. Nah, coba teman-teman, saya mau tanya sekali lagi respon kepada kalian. Menurut kalian di dalam hidup kalian ya, saya akan balik dari 5 slide yang tadi ya. Tantangan apa yang paling besar? Tantangan apa yang dimana kalian paling rentan? 1. Kesibukan dan multitasking. 2. Utilitarian. 3. Teknologi dan sosial media. 4. Kebosanan dan kesepian. Atau 5. Perasaan alone together. Coba. Yang mana kalian? Yang kira-kira yang kalian paling rentan? Kesibukan? Ya, saya ulang ya dari awal ya, supaya teman-teman tahu. Kesibukan, ketemu orang kalau ada maunya saja, utilitarian, sosial media, kebosanan, dan kesepian, atau alone together. Alone together, sosmed, alone together. Wah, banyak yang alone together ya. Kesibukan, kebosanan, kesepian, dan teknologi. Oke. Ya, teman-teman, ini 5 tantangan besar. Dan saya berharap kalau suatu saat kalian bisa mikirkan ini bagaimana kita sebagai persekutuan teknik itu membahas masalah ini. Tapi salah satu yang bisa kita coba, saya akan mulai adalah dengan yang namanya fellowship, atau kalau bahasa Yunani koinonia. Dan bagaimana fellowship ini bisa address this 5 isu ini. Gitu ya. Ya teman-teman,
Saya mulai dengan satu prinsip tentang menjelaskan apa itu fellowship itu, bahwa fellowship itu bersekutu bukan sekedar apa ya, kita hahaha hihi, ketemu orang bercanda nggak jelas, ngomong-ngomong yang nggak ada artinya atau cuma bercanda, enggak lagi. Persekutuan bukan hanya istilahnya kita main bersama atau nonton bersama, tapi ada pengertian persekutuan di Alkitab lebih daripada itu. Setidaknya ada 3 komponen yang harus ada dalam persekutuan ya. Pertama adalah komponen, pasti benar, yang komponen intimacy, komponen yang dimana kita bisa lebih intim, lebih menikmati satu sama lain. Kita merasakan membagi hidup kita bersama-sama, di mana kita kualitas yang ada, kita mengasihi satu sama lain. Dan kalau tanpa ada kasih ini, tentu kita persekutuannya tidak ada sukacita. Jadi satu tanda di mana persekutuan yang sehat adalah adanya sukacita, di mana kita menikmati kebersamaan, kita mungkin main game bersama, nonton bersama, atau makan bareng, atau mungkin belajar bareng, kita menikmati kedekatan satu sama lain. Ya, Zoom itu certain extent ya menghalangi kita untuk ini, tetapi ya setidaknya kita jadi lebih intim, kita bisa tahu lebih dekat satu sama lain, dengan kita tahu ruangan ruang kamar kalian gitu ya, tanpa harus berkunjung pada kalian. Sekali-sekali perlu juga gitu ya, ada sesi di mana kalian menunjukkan sudut-sudut kamar kalian yang mungkin kita tidak tahu ya, jadi ketahuan kalau berantakan dan sebagainya. Tapi intinya benar, persekutuan pertama harus ada yang namanya intimasi, kedekatan, menikmati, bersukacita satu sama lain. Tapi ketika kalau kalian bersekutu ketemu satu sama lain, rasanya itu capek, berbeban berat, seperti terseret-seret, hati-hati. Berarti kalian tidak mengalami persekutuan yang sesungguhnya, tidak ada sukacita. Tapi yang kedua, persekutuan itu bukan hanya sukacita, tapi juga bermasalah tentang yang namanya akuntabilitas. Melayani satu sama lain. Ada faktor common commitment, komitmen bersama gitu ya. Sehingga fundamental quality yang harus ada itu adalah kebenaran. Ya, persekutuan itu bukan berarti kita mengkompromikan kebenaran, maka kita punya Alkitab yang kita menjadi dasar kita, punya KTB yang kita belajar kita bersama-sama. Kebenaran itu harus menjadi dasar dan komitmen kita, di mana kita, kalau dengan kata lain, mengawasi satu sama lain, watching over one another. Ya, kalau bersekutu kita hahaha bersekutu membagi hidup kita, tapi kita kalau ada teman atau saudara kita yang salah, kita tidak menegur. Kalau ada teman yang kita mungkin mengalami kesulitan dan mengalami berbeban berat, kita tidak menolong. Itu buat apa? Karena tidak ada kebenaran, gitu ya. Tidak ada kebenaran itu membuat persekutuan itu jadi kompromi dan hipokrit. Ya, kita jadi berpura-pura. Teman-teman, persekutuan harus ada kasih dan kebenaran. Dan yang ketiga, sekali lagi menarik, persekutuan adalah kita bukan hanya soal intimacy dan accountability, tapi juga ada yang namanya partnership. Mengerjakan sesuatu bersama-sama. Mengerjakan sesuatu untuk satu tujuan bersama, punya satu visi bersama, punya satu common goal, mempunyai satu misi, tujuan yang sama. Sehingga ketika kita tanpa visi yang sama itu, seringkali persekutuan itu gampang terpecah belah gitu ya. Nanti ada kelompok-kelompok, ada fraksi-fraksi gitu ya. Ada, wah ini kelompok yang suka makan saksang, ini kelompok yang suka nonton Netflix, ini kelompok yang suka masak-masak, itu kelompok apa. Jadi ada klik-klik tertentu. Kenapa? Karena tidak ada tujuan bersama. Nah teman-teman, persekutuan PMKT ini ya, teman-teman mahasiswa baru juga harus tahu bahwa kita bersekutu itu bukan hanya sekedar membagi hidup, bukan hanya sekedar kita mempelajari kebenaran, tetapi kita juga mengerjakan proyek visi bersama-sama, yaitu kita ingin melihat supaya alumni yang dihasilkan dari PMKT ini benar-benar alumni yang cinta Tuhan, menjadi garam dan terang bagi gereja dan negara. Teman-teman, 3 hal ini harus ada untuk suatu persekutuan yang sehat. Oke? Nah, terakhir, dalam 10 menit terakhir, saya akan bagikan 3 hal praktis yang bisa kita lakukan sebagai individu. Jadi ya tadi 3 prinsip itu, prinsip intimacy, prinsip fellowship, accountability, prinsip partnership, itu adalah prinsip yang harus ada di dalam persekutuan. Mengapa persekutuan itu penting? 10 menit terakhir ini, jadi kalau kata orang-orang ya, seringkali 20 menit pertama khotbah itu gampang dilupakan. Orang lupa punya gitu ya. Yang mereka ingat itu cuma 3-5 menit terakhir. Oke, 3-5 menit ini yang praktis yang teman-teman bisa lakukan. Tidak ada alasan bagi kalian itu tidak lakukan. Tidak ada alasan kalau kalian masih baru, mahasiswa baru, atau kalian udah mau lulus. Tidak. 3 hal sederhana yang saya mau bagikan kepada kalian, yang menjadi dasar atau ekspresi daripada persekutuan yang sehat, yang bisa kalian lakukan secara pribadi. Pertama, mendengar. Ya, teman-teman tahu ya, mendengar itu very simple. Dunia zaman sekarang itu terlalu bising. Di mana-mana suara lagu-lagu juga makin lama makin keras. Semua juga dikatakan semua tuh mau didengar, gitu ya.
Semua tuh makin lama makin bicara makin banyak. Di kampus pun saya nggak tahu di kuliah di kalian ya, di Singapura tuh mahasiswa diajarkan tuh harus nggak banyak ngomong, harus banyak bicara, harus ekspresikan diri, tampilkan dirimu. Sehingga kita lupa bahwa dalam satu sifat dasar dari persekutuan itu adalah mendengar. Ya, mendengar itu kalau saya mengutip dari bukunya Dietrich Bonhoeffer gitu ya, dikatakan satu pelayanan utama yang dilakukan oleh kita satu sama lain adalah dengan kita belajar untuk mendengar satu sama lain. Teman-teman, saya punya hubungan yang sangat distant dengan papa saya gitu ya. Tapi waktu satu saat papa saya itu mengajak saya, waktu itu Jakarta Bandung tuh masih harus ditempuh dalam waktu 4 jam naik mobil gitu ya. Dimana waktu perjalanan itu papa saya cerita tentang bagaimana dia berjuang untuk menghidupi dan untuk berkorban untuk saya. Dan ketika saya mendengar hal itu, kasih saya atau kedekatan saya muncul. Nah, teman-teman, sama juga dengan kita, dengan satu sama lain. Atau sama kalau kita mau lihat juga sama dengan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Kalian tahu apa ekspresi terbesar Tuhan yang Tuhan lakukan bagi kita? Yaitu bahwa dia mendengar kita. Gitu ya. Tuhan mengasihi kita bukan hanya dia memberikan kita firman-Nya, tapi dia juga menyendengkan telinganya untuk mendengar kita. Teman-teman, kalian coba pikir ya. Susah loh jadi Tuhan mendengar doa kita. Kalian nggak tahu pernah nonton film Bruce Almighty nggak? Waktu dia lagi berusaha jadi Tuhan ketika banyak orang berdoa. Teman-teman pikir doa kalian. Kadang-kadang A, kadang-kadang B, kadang-kadang pindah ke C, kadang-kadang berubah lagi jadi A, kadang-kadang menyerahkan kuasa kepada Tuhan, terus diambil lagi ketakutan sendiri. Ya teman-teman, capek loh dengar kita punya doa. Kalian coba pikir. Tapi Tuhan lakukan itu kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Sama halnya dengan kita. Kita belajar mengasihi Tuhan juga pertama kali ketika kita mendengar firman Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar kita belajar mulai mengasihi dan persekutuan teman-teman kita juga mulai dengan mendengar mereka. Teman-teman, simple. Kalau teman-teman tidak punya banyak pikiran strategis, tidak punya ide-ide kreatif, satu langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan. Coba belajar mendengar. Hati-hati ya, jadi mendengar itu juga bukan berarti kita tuh mendengar untuk bisa merespon, menjawab, tapi mendengar untuk mengerti. Ya, ada orang bahasa Inggris, a lot of people try when they listen they try to answer. No, but we must listen to understand. Teman-teman, maukah kita mendengar satu sama lain? Bertanya kepada mereka, mungkin mahasiswa baru atau teman-teman yang punya kesulitan, dan mencoba mendengar. Teman-teman, ekspresi as simple as that. Belajar untuk mendengar. Yang kedua, langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah sederhana, menolong. Help, ya teman-teman, membantu itu seolah-olah kata yang sekarang sangat konotasi ini sangat rendah gitu ya. Karena apa? Kita selalu dibilang pembantu. Kalau saya bilang pembantu itu rasanya apa? Wah, bayangan kita tuh seperti pembantu rumah tangga gitu ya, yang kastanya tuh lemah gitu ya, kastanya itu rendah. Jadi orang-orang yang membantu. Tapi tidak loh, di Alkitab tuh ya, Mazmur 46 ayat 1, membantu atau menolong itu diasosiasikan kepada siapa? Sekali lagi, Tuhan. Tuhan itu adalah penolong, kekuatanku gitu ya. Menjadi penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Gitu ya. Mazmur 46 ayat 1. Bahwa Allah itu adalah penolongku. Allah itu adalah, kasarnya kalau pembantuku. Tapi ketika kita berikan dengan kata bahwa Allah yang menolong kita itu Allah yang berkuasa menolong kita ya. Teman-teman, di 2 Timotius juga dikatakan menolong itu juga ada kaitannya dengan godliness. Kita tidak ada waktu untuk membahas ini, tetapi ini menarik gitu ya. Teman-teman bisa baca dan 2 Timotius 2 ayat 1 bahwa Allah mengatakan bahwa menjadikan kita sebagai alat yang berguna bagi Dia itu dipisahkan sebagai yang dikuduskan, tapi juga useful atau helpful, berguna bagi tuannya gitu ya. Karena apa? Karena seberapa jauh kita mau menolong orang itu menunjukkan seberapa egoisnya kita. Coba bayangin ya, teman-teman satu hari ini sudah punya satu schedule, jam 9 mau kemana, jam 10 mau kemana, jam 11 mau kemana gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba teman-teman sadar ada orang yang datang untuk meminta tolong. Maukah kita menyediakan waktu untuk menolong dia? Maukah kita melupakan sementara prioritas kita dan menolong orang itu? Mungkin orang itu lagi sedih, orang itu lagi mau pindah-pindahan, lagi butuh pertolongan. Seberapa relanya kita mau menolong orang itu menunjukkan seberapa kadang-kadang kekudusan dan juga godly-nya kita. Ya teman-teman, hal kedua yang bisa kita lakukan,
bertolong-tolonganlah. Nah, zaman sekarang kita sudah kadang-kadang mulai kehilangan kebiasaan paguyuban saling menolong. Karena selalu kita ditekankan, setiap orang harus bisa menolong dirinya sendiri. Kalau dia tidak independen, dia itu tidak ada gunanya. Yang namanya saling menolong itu sudah lewat gitu ya. Nggak tahu apakah teman-teman kalian masih, semoga masih ya, saling menolong membantu pindah-pindahan, saling menolong dalam hal praktis, saling belajar mengajar, dan sebagainya. Ada nggak demikian? Atau kita semua segala sesuatu sudah semakin private dan individual? Yang kedua bisa kita lakukan selain mendengar adalah menolong. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita juga bisa belajar untuk saling menanggung beban satu sama lain. Ya, Galatia 6 ayat 2 gitu ya. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Teman-teman, Paulus itu satu orang yang anti hukum gitu ya. Dia karena dia berkata anugerah Tuhan. Tapi dalam hal ini dia mengatakan hukum Kristus satu-satunya adalah menanggung beban satu sama lain. Apa itu menanggung beban ya? Satu contoh yang menarik yang sering kali saya ambil dari film itu adalah film ini. Teman-teman tahu film apa ini? Lord of the Rings gitu ya, teman-teman nggak tahu mungkin ya, ini Sam dan Frodo. Jadi ceritanya Sam itu ada cincin yang dia harus buang ke gunung berapi, tetapi Frodo yang waktu buang, tapi Frodo itu sudah sangat kelelahan gitu ya, sehingga si Sam itu bilang kepada Frodo, Mr. Frodo, I cannot carry your burden, but I can carry you. Terus kemudian dia panggil Frodo itu, dan dia bawa ke gunung berapi. Nah, teman-teman, menanggung beban satu sama lain seperti itu ya. Kalau kata Dietrich Bonhoeffer, saudara kita itu adalah beban bagi kita. It's a burden to Christian karena semata-mata karena dia Kristen. Kalau dia bukan beban itu, dia bukan jadi saudara kita, tapi cuma sebagai objek yang kita manipulasi. Jadi kalau saya bilang di sini yang saya kenal mungkin cuma Krishna. Krishna itu adalah beban saya. Tapi karena dia beban saya dan saya memilih untuk menanggungnya, maka dia itu adalah saudara saya. Dan seringkali kita dalam satu persekutuan yang kita coba lakukan, yang kita lakukan adalah kalau ada orang aneh atau orang sulit bagi kita selalu bilang, duduk sana di sudut, jangan bicara apa-apa, jangan ganggu ya. Itu apa? Itu ekspresinya kita tidak mau menanggung beban kita, beban mereka. Karena apa? Menanggung beban itu sangat berat gitu ya. Kita mau hidup yang enak, santai, yang tidak menyulitkan, orang-orang sulit dalam hidup kita jauhkan. Tapi tidak gitu ya. Sekali lagi kalau kita merujuk pada apa contoh yang Kristus lakukan. Kristus lakukan adalah di atas kayu salib, dia apa yang dilakukan? Dia menanggung beban kita. Teman-teman, mau nggak kita menanggung beban satu sama lain? Memang ketika kita menanggung beban satu sama lain, yang kita rasakan adalah seperti ini gitu ya. Ini dalam bahasa Mandarin namanya ren gitu ya, itu perseverance, menanggung beban, forbearance gitu, perseverance. Jadi kalau teman-teman yang tahu bahasa Chinese ya, forbearance menanggung beban itu ada 3 komponen di sini ada. Ini namanya tao, itu yang atas ini, itu pisau, terus yang bawahnya itu sing, itu hati, dan kemudian ini ada koma itu melambangkan keringat, air mata dan darah. Lalu dengan kata lain, ketika kita belajar menanggung beban satu sama lain, kesulitan, kelemahan ataupun keanehan-keanehan orang lain, itu pasti seperti pisau yang menusuk dan mengiris hati kita, mengiris hati kita yang keluarnya air mata, darah, dan keringat. Tapi itu kita harus lakukan. Satu ilustrasi terakhir itu ya. Persekutuan itu sama seperti persekutuan orang-orang binatang itu beda-beda binatang landak gitu ya. Landak itu ada satu, kalau teman-teman belajar psikologi, Schopenhauer dilemma gitu ya. Dimana landak itu dalam musim dingin, kalau dia kedinginan, durinya akan menajam. Ketika durinya akan menajam, dia akan stres gitu ya. Dia nggak boleh terlalu lama durinya menajam. Kalau dia terlalu lama durinya menajam, dia akan mati karena physiologically durinya tidak boleh tegang dan menajam. Satu-satunya cara kalau dalam waktu winter lagi musim dingin, dia harus bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama dengan landak-landak lain yang sama juga durinya lagi tajam-tajam gitu ya. Nah, ketika dia bersama-sama dengan orang lain, ketika duri tajam, konsekuensinya adalah duri-duri yang tajam itu akan saling menusuk dan melukai satu sama lain. Tapi ini satu-satunya cara, karena dengan demikianlah mereka mendapatkan kehangatan. Jadi kalau teman-teman ke Eropa, kalau teman-teman lihat di jalan tuh ada binatang landak mati sendirian, itu karena binatang landak itu tidak mau bersekutu dengan landak lain, tidak mau saling menusuk atau ditusuk oleh landak lain, sehingga dia mati karena duri menegang yang terlalu lama. Nah, teman-teman, kita seperti ini. Manusia juga ketika kita susah, sulit, ketika kita stres, duri kita makin tajam, kita makin gampang menyakiti satu sama lain. Tetapi tidak ada cara lain. Kita bersekutu. Mungkin kita menyakiti dan disakiti. Tetapi kasih Kristus, kebenaran firman Tuhan,
dan juga komitmen terhadap visi kita ke depan, menolong kita untuk tetap setia dalam persekutuan, bertumbuh diubahkan. Dan hanya dalam konteks inilah, hanya dalam situasi seperti inilah, kita bisa survive. Ya, when the winter is coming. When the winter is coming, we must stay within the community, within the fellowships. Walaupun konsekuensinya kita mungkin saling menusuk dan ditusuk. Tapi dalam situasi persekutuan inilah, kita bisa survive dan tidak diombang-ambingkan, tidak dihanyutkan, tidak harus mati di dalam kesendirian kita. Nah teman-teman, saya mengakhiri dengan nanti kalau teman-teman di dalam yang saya ulangi di grup diskusi ya, coba refleksikan apa yang kalian pelajari hari ini dan bagaimana kalian bisa secara pribadi supaya bisa belajar untuk lebih mendengar, lebih menolong, dan juga lebih saling menanggung beban satu sama lain. Yuk kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah Tuhan bagikan. Kami mohon sekali lagi agar mampukan kami untuk menghidupinya, merefleksikannya, dan menghidupinya. Biar persekutuan PMK Teknik ini menjadi tempat komunitas di mana kami terus belajar bertumbuh, mengasihi satu sama lain, dan diubahkan semakin menyerupai Kristus dan menjadi alat yang Tuhan pakai bagi bangsa, negara, dan gereja. Kami menyerahkan persekutuan ke depan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mohon maaf, kalau habis ini saya harus pergi lagi, harus segera pergi karena saya ada meeting yang lain. Tapi saya bersyukur bisa bersekutu dengan kalian. Kalau ada mau yang kontak saya, Krisna tahu nomor saya, Kak Anto atau Kaling juga tahu nomor saya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Lisman. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, bersyukur ya teman-teman. Tadi Kak Lisman udah sharing sama kita tentang persekutuan gitu. Apa sih pentingnya? Tadi mau rangkum sedikit ya, ada kesulitan, ada 5 kesulitan yang tantangan yang kita hadapi gitu akhir-akhir ini dari diri kita sendiri. Ada kesibukan, ada utilitarian, ada teknologi dan sosial media, ada kebosanan dan kesepian, dan ada kesendirian, alone together. Terus komponen dari koinonia, dari persekutuan itu sendiri, ada intimacy, ada accountability, ada partnership. Dan hal-hal yang harus kita lakukan, ini yang penting banget. Tadi aku bersyukur banget gitu mendengar sharing dari Kak Lisman, kalau hal-hal penting tuh dari mendengar, membantu, dan menanggung beban, mungkin kedengarannya nggak gampang ya, atau bahkan sepele buat kita. Tapi ya itulah yang harus kita lakukan sebagai anggota persekutuan gitu. Persekutuan bisa ada di mana aja, dan di sini PMKT, persekutuan sebagai mahasiswa teknik, kita sebagai pribadi masing-masing dihimbau untuk itu tadi nggak menuntut. Kalau aku pribadi sih belajar untuk nggak menuntut satu sama lain sih, nggak menuntut yang lain untuk melakukannya buat aku gitu. Tapi belajar untuk aku nih yang harus begitu gitu, melakukan tadi 3 hal tadi untuk orang-orang yang di sekitar aku, di sekitar kita gitu. Aku mengajak teman-teman untuk ya itu tadi, nggak menuntut tapi mulai duluan. Dan kita sebagai satu anggota persekutuan di PMKT, untuk teman-teman anggota yang lama dan teman-teman anggota baru, yuk sama-sama bertumbuh dalam satu persekutuan bersama. Nah, bersyukur tadi untuk firman Tuhan. Sekarang kita mau sharing dalam kelompok ya. Jadi teman-teman, namanya yang belum diganti mengikuti format, tolong diganti nama _ jurusan, karena setelah ini kita akan bagi room dalam kelompok masing-masing sesuai jurusannya. Jadi mohon sesuai format, dan teman-teman yang belum mengisi presensi dipersilakan mengisi presensi. Gitu. Jadi siap-siap ya teman-teman. Teman-teman yang bertugas nanti akan memasukkan semuanya dalam room per jurusan. Begitu. Oke, see you guys. Sekarang kita mau bersyukur Tuhan, firman yang kita dengar, atas sharing-sharing juga yang boleh kita lakukan. Kita mau kasih persembahan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, kita mau beri persembahan teman-teman, bisa lewat
transfer ke Bank Sinarmas ke nomor yang ada di layar, di screen, atas nama Timothy, terus bisa lewat OVO ke 0896 5450 9052, bisa lewat GoPay dan Genius. Kita boleh, iya, sambil diiringi lagu, kita boleh memberikan persembahan ya teman-teman. Selamat memberi persembahan. Oke, Krisna. Kakak Krisna. Duluan ya. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke, teman-teman, kita mau menyerahkan persembahan kita berdoa persembahan syafaat kepada petugas Febrian. Mari kita bersatu Persilakan. mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk berkat yang dapat kami rasakan sampai pada hari ini Bapak. Bapak, kami berkumpul di sini Bapak atas perayaan Bapak, staf kami yang pertama kali Bapak sebagai penyambutan mahasiswa baru 2020 Bapak. Ya Bapak, kiranya staf yang dilaksanakan pada hari ini dapat memberikan kekuatan yang baru bagi kami dan manfaat yang bagi seluruh anggota PMKT. Ya Bapak, juga bagi panitia yang sudah melaksanakan, kiranya Engkau berikan kesatuan hati dan hikmat dari Engkau agar acara ini dapat berjalan dengan baik Bapak. Dan Bapak juga untuk kakak staf PMKT, Engkau berkati Bapak dan juga Engkau beri kesehatan. Ya Bapak, juga kami di masa online ini Bapak, Engkau bantu segala pembelajaran yang kami lakukan Bapak, kiranya Engkau berkati terlebih kepada maba mahasiswa baru yang masih akan melakukan online class. Dan juga Bapak untuk kesehatan bagi kami semua Bapak, baik kami anggota PMKT dan juga keluarga kami Bapak, dimanapun kami berada Bapak. Ya Bapak, juga seluruh bagi pemerintah dan tenaga medis Bapak yang menangani pandemi ini Bapak, Engkau berkati Bapak agar apapun yang terjadi ke depannya, Engkau berkati Bapak. Dan untuk mereka yang mungkin sekarang terkena, yang mungkin sedang sakit Bapak, Engkau berkati Bapak dari obat-obat yang mereka minum. Ya Tuhan, hanya yang dapat yang kami sampaikan kepada Bapak. Dan juga Bapak untuk persembahan yang telah diberikan ya Bapak, Engkau berkati Bapak agar menjadi hikmat bagi kami. Dan juga Bapak, hanya yang doa yang dapat kami sampaikan Bapak, di dalam anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Thank you, Feb. Oke Kak. Oke, teman-teman.
Nggak kerasa ternyata persekutuan ibadah staff kita udah mau selesai, tapi habis ini masih ada fellowship. Jadi pastiin teman-teman ikut sampai akhir ya. Walaupun ibadah kita udah mau selesai nih, tapi ibadah dan persekutuan pribadi kita sama Allah nggak boleh berhenti. Terus pastinya persekutuan PMKT juga bakal ada setiap minggunya. Jadi ayo teman-teman kita bergabung lagi di Istaf minggu depan. Pastikan kita nggak seperti kebanyakan orang tadi ya yang meninggalkan persekutuan. Kita nyanyi lagu Abba Bapa untuk mengakhiri ibadah kita. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, ku mengasihimu.
untuk doa pengutusan dan doa berkat. Minta tolong Kak Anto. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan sore hingga malam ini. Tuhan benar seperti besi menajamkan besi, manusia juga menajamkan sesamanya. Kami percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan kami bersama-sama dalam persekutuan di PMKT, ada tujuan dari Tuhan yang baik, di mana kami boleh saling menajamkan sesama kami untuk menumbuhkan, membentuk karakter-karakter kami menurut karakter Kristus. Dan kami bertumbuh, saling menopang, saling menolong, saling memotivasi, mengingatkan satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk persekutuan sore hingga malam ini, dan biarlah Tuhan terus mengingatkan, terus menggerakkan hati kami untuk kami tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Terima kasih Tuhan, bila kami boleh undur dari persekutuan ini dalam kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Kak Anto. Teman-teman, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Sebelum kita masuk ke pengumuman dan fellowship, kita mau foto bersama dulu ya. Selamat hari Jumat. Yuk dinyalain kameranya. Makasih ya. Udah sesi foto, udah reda sakit perutnya. Ada 14, enggak ada 4 layar ya. Ini yang mau fotoin siapa? Si Michael yang fotoin. Oke. Sudah standby. Hitung dong, Kal. Mike, bisa hitung, Mike? Bisa aku hitung, Kak. Mantap. Tunggu nyala semua dulu ya. Ya, layar pertama udah nyala semua. 1, 2, 3. Pindah layar kedua. Itu ke semua. 1, 2, 3. Yang ketiga. Yang ketiga masih banyak nih yang belum on. Yuk on cam semua yuk. Bisa mungkin. Ayo kameranya nyalain. Yang bisa, yang koneksinya nggak bisa, nggak apa-apa deh. Oke, langsung. 1, 2, 3. Yang terakhir. Oke. 1, 2, 3. Udah selesai. Lagi dong, Kak. Kan tadi baru satu-satu. Yeay. Oke. Kali lagi dong, Kak Michael. Tadi kayaknya banyak yang Apa belum sih ini siap. request? Baru sekali soalnya kan. Oke. Kita ulang dari awal nih. Cakep-cakep ya semuanya. 1, 2, 3. Lanjut. Yang kedua. 1, 2, 3. Lanjut lagi. Yang ketiga. Gemes. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2. Nah, udah selesai. Ya kering giginya. Yeay. Terima kasih buat teman-teman dan kakak-kakak yang menyempatkan waktunya untuk hadir. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Aku serahin ke Kom untuk pengumuman. Oke, suaraku kedengaran kan ya? Kan. Oke, di sini aku mau nyampein, aku dari Komkom mau nyampein beberapa pengumuman. Yang pertama tuh terkait perubahan jadwal kegiatan rutinnya PMKT.
Jadi yang biasanya Estaf dan PD selalu ada di setiap minggu, ini ada postingan Instagramnya PMKT, udah ada kalendernya di situ. Terus untuk PD-nya di semester ini akan difokuskan untuk pengurus. Tapi untuk teman-teman lainnya bisa menjalin fellowship lewat KTB gitu. Terus di tanggal 28 September sampai 2 Oktober itu akan ada Minggu KTB. Jadi diusahakan jangan lupa untuk ber-KTB. Sama tanggal 3 Oktober hari Sabtu itu akan ada IATA. Dipastikan teman-teman semuanya bisa ikut ya dan hadir dengan temanya A New Beginning. Jadi itu aja pengumuman dari Komkom, lainnya bisa pantengin terus sosial medianya PMKT. Thank you. Oke, terima kasih Kak Sydney dari Komkom. Komkom tuh apa sih? Kak, ada yang nggak tahu Komkom tuh apa? Komkom tuh Komisi Komunikasi. Jadi di PMKT itu juga ada kepengurusan. Kalau teman-teman mahasiswa baru belum tahu, ada ini nggak sih kakak-kakak udah nge-share buklet ya kalau nggak salah yang udah dikunjungi. Dan nanti dibaca, ada kepengurusan PMKT. Gitu. Jadi aku mau highlight satu dong soal IATA. Jadi IATA tanggal 3 Oktober. Jangan lupa datang, itu buat teman-teman mahasiswa baru dan teman-teman mahasiswa lama. Kita ada ibadah awal tahun ajaran. Begitu, pembicaranya keren banget. Pokoknya datang deh ya semuanya. Next, habis ini kita fellowship ya dari Komhat, Komisi Pemerhati. Silakan Kak. Halo semuanya. Aduh, Halo. halo, Kak lagi. Ini aku kan yang bawain, ya nggak? Halo. Soalnya aku kurang di briefing sama Esther sih, parah. Ya udah, oke. Jadi halo buat teman-teman semua. Aku mau nanya dong dulu, buat teman-teman ada yang baru pertama kali hadir, boleh resen nggak? Aku mau lihat dong berapa orang banyak apa teman-teman yang baru pertama kali hadir. Sabar. Gimana cara lihat resen ya? Oke udah. Oke 1, aku melihat 1. Terus. Ayo teman-teman. 2, aduh, nggak ngitung ya guys. Terlalu banyak kali. 1, 2, 3. Oke, ada lagi. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir bisa raise hand langsung biar kita bisa tandai teman-teman. Oke. Ya, masih pada di sini semua kan? Oke, beneran cuman Oke, terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. 8. Oke. 8 ya? Oke, yaudah deh. Kita sekarang karena gak terlalu banyak nih, jadi kita langsung aja coba perkenalan yuk. Ada Julian dari Teknik Mesin. Halo Julian. Halo, boleh on mic-nya atau on cam juga boleh kalau kamu bersedia. Halo Kak. Halo. Selamat malam. Perkenalan dulu dong. Perkenalan. Asal, nama, asal, jurusan, angkatan. Ya. Apa aja? Ya, nama saya Julian Ilham Sama Putra. terakhir gini. Terakhir satu kata yang menggambarkan diri kamu. Apa? Nah. Oke. Siap. Silakan. Nama saya Julian Ilham Putra. Asal Sidoarjo. Angkatan 2020. Yang menggambarkan diri saya rajin mungkin. Woi, ambis bro. Hai Julian. Hai Julian. Oke, kita lanjutkan ya. Tim orang yang selanjutnya adalah Catherine dari PWK. Halo Catherine. Halo Catherine. Halo Kak. Iya, boleh dong perkenalan. Formatnya yang tadi ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Catherine Novitanti Angelina, bisa dipanggil Catherine. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Angkatan 2020. Yang menggambarkan saya adalah muda tertawa. Terima kasih. Woi, asik. Hai Catherine. Kelihatan banget ya dari senyumnya selalu muncul gitu. BTW, ini memang semuanya Fakultas Teknik di sini, jadi nggak perlu disebutkan Fakultas Tekniknya, teman-teman. Tapi nggak apa. Santai. Mungkin ada anak psikologi nyasar sini kan. Salah juga sih. Oke, lanjut ya. Kita ke orang ketiga. Y. Marco Nathanael. Dari teknik apa ini? Nggak kelihatan. Teknik kimia. Oke. Halo. Y. Marco Nathanael. Panggilannya apa nih? Y. Marco Nathanael. Halo, ya. Iya. Saya
Saya Yesgil Marco Nathanael, biasa dipanggil Nathan. Saya dari Prodi Teknik Kimia angkatan tahun 2020. Asal saya Yogyakarta. Yang menggambarkan diri saya pernah gondrong gitu aja. Berarti dari The Brito nggak nih? Bener nggak? Ya, betul sekali. Oke. Ketahuan. Kalau gondrong satu-satunya Jogja yang boleh cuma The Brito. Bener gak sih? Atau aku salah? Tolong dikoreksi ya teman-teman. Selamat datang. Oke, ada lagi? Tolong teman-teman resennya tadi turun ya. Teman-teman capek tangannya ya. Tolong tekan lagi dong resennya buat teman-teman yang belum namanya disebut, yang baru pertama kali hadir dan belum perkenalan diri. Ini pertama kali hadir di ISTAF apa PMB kemarin? Di ISTAF, Kakak. Oh, oke. Iya. Halo, ada lagi? Oke, Jeremy dari Teknik Kimia. Jamie ding, sorry. Kelebihan R. Jamie dari Teknik Kimia. Halo, Jamie. Halo, Jamie. Halo, Kak. Jamie Neutron ya, bukan? Bukan, Kak. Oke, silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Jamie Putra Rizky. Secara Gisimani Urut, biasa dipanggil Jamie. Dari program studi Teknik Kimia tahun 2020. Satu kata yang menggambarkan diri saya, family friendly lah. Friendly. Family friendly. Coba dong sebut salah satu friendly. Menurut kamu kata yang paling friendly itu apa? Kata yang paling friendly itu apa? Menurut kamu? Maksudnya gimana, Kak? Susah pertanyaannya, Kak. Aku juga bingung sih, baru mikir tadi. Ngapain aku nanya itu ya? Sorry ya, guys. Gak ada latihan soalnya. Oke, kita lanjutkan ke orang selanjutnya. Wih, ada suara-suara apa nih? Ada main gitar ya? Julian mau nyanyi tadi katanya. Siapa? Coba, Kak. Boleh nih, boleh. Boleh sih kalau mau ada background. Oke, selanjutnya. Ada lagi teman-teman yang belum perkenalan diri. Halo. Oke, ada lagi Kurnia Dwi dari Teknologi Informasi. Halo Kurnia Dwi. Halo. Ya, halo Kak. Silakan perkenalan diri. Ya, perkenalkan nama saya Kurnia Dwi Utami dari Teknologi Informasi angkatan 2020. Asalnya dari mana? Satu katanya menggambarkan. Kenapa? Asalnya dari mana? Belum nggak sih? Oh iya, belum. Saya dari Kalimantan Timur. Wih, Kalimantan Timur. Asik. Ada kerajaan Kuta masih ada nggak di sana? Enggak tahu. Oke, silakan. Pertanyaan terakhir. Satu kata yang menggambarkan diri kamu apa? Ya, satu kata yang menggambarkan diri saya adalah cewek. Oke, you don't say, man. Oke, terima kasih. Terima kasih. Memberikan kita pencerahan bahwa kamu adalah seorang wanita. Oke, kita lanjutkan kepada orang selanjutnya. Yonatan Destianto. Dari teknik apa nih? Teknik mesin. Oh ya, mesin. Halo. Halo. Saya Yonatan Destianto, dipanggil Atan dari teknik mesin. Asalnya dari Tangerang Selatan. Terus? Ya, satu kata yang menggambarkan diri saya, santuy. Santuy, asik. Deadliner ya berarti, sama kayak aku. Deadliner nggak? Yoi. Angkatan berapa? Ya, angkatan 2020, Kak. Waduh, angkatan 2020 udah deadliner. Hati-hati ya, bro. Berbahaya di masa kedepannya. Oke, selanjutnya. Dari teman-teman yang belum resign mungkin. Yang belum. Oke, Ardian. Ini tadi. Bentar nih. Ardian Pratama dari Teknik Industri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adrian Pratama dari Teknik Industri angkatan 2020. Saya dari Jawa Timur. Terus satu kata yang menggambarkan saya itu mungkin niat. Niat? Iya, niat. Apa maksudnya niat nih? Niat dalam apa? Kalau gimana ya? Kalau niat dalam melakukan sesuatu itu pasti tuntas gitu. Oh, siap. Berarti
Termasuk ke arah ambis gak sih? Enggak ya? Masuk apa, Kak? Ke arah ambis bukan? Arahnya ke ambis bukan? Oh, enggak. Oh, enggak ya? Enggak banget. Oh, totalitas berarti ke arah totalitas ya? Iya, benar. Oke, perfeksionis. Oke, terima kasih ya. Siapa tanya kamu tadi? Siapa tadi? Udah hilang namanya. Oh ini. Rian. Dia ada di pertama ya, sorry. Nah, teman-teman, jadi maaf ya buat teman-teman yang udah resign lagi. Aku mau minta maaf sebesar-besarnya mewakili komisi pemerhati karena waktunya singkat banget. Jadi aku udah di PC-PC sama timekeeper-nya ya. Novet. Ya udah deh. Jadi terima kasih. Itu aku rasa udah cukup mewakili perkenalan dari teman-teman. Aku yakin teman-teman di sini pasti berasal dari berbagai macam tempat, latar budaya dan juga berbagai macam sifatnya masing-masing ya. Jadi kami ucapkan selamat datang. Kayak aku tuan rumahnya. Selamat datang di UGM. Selamat menempuh hidup baru di sini sebagai seorang mahasiswa. Dan kami punya sambutan untuk teman-teman. Teman-teman Komhat nih punya udah nge-record guys, udah rekaman dan kami sekarang akan menunjukkannya. Oke. Udah bisa di-playkan guys? Siapa yang punya? Sebentar ya. Oke. Nah, jadi buat informasi ya teman-teman, video ini tuh kita rencanain itu baru sekitar 3 hari lalu 3 hari lalu dan dengan usaha yang sangat keras. Kelihatan nggak? Brandon, teman saya ini. Sudah terlihat. Ya. Oh, sudah terlihat dan maafkan juga kalau misalnya ada keterbatasan karena waktu yang singkat. Selamat menikmati. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Oke, jadi singkat banget ya teman-teman. Ya, tapi dari dibalik kesingkatan itu pasti, at least kami berharap kalian bisa merasakan sambutan kami. Kami menerima kalian dengan baik dan kami sebagai komisi pemerhati kalau teman-teman misalnya butuh sesuatu untuk diceritakan kepada kami, masing-masing dari kami siap untuk membantu teman-teman dengan segala masalah teman-teman, dengan segala curhatan teman-teman. Dan kita kalau bisa juga bakal memberikan solusi buat teman-teman. Nah, mungkin dari koordinator saya bisa ada mau menambahkan sesuatu. Oh ya guys, ada penambahan adikku. Esther ada yang mau nambahin? Enggak? Mungkin kasih kontak Esther? Enggak ya? Ya udah. Oh, atau dari Komhat mau perkenalan dulu? Perlukah? Halo. Halo, kok aku dikacangin ya? Ya udah. Sepertinya tidak perlu ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin mau cari kontak-kontak Komhat itu gimana, teman-teman bisa langsung chat akun PMKT official line. Ya udah pada tahu semua kan? Nanti kalau nggak tahu kita bakal share di grup angkatannya teman-teman untuk angkatan Kristennya. Oke? Terima kasih, sekian dari Komhat. Oh ya, terakhir ini ada pesan nih dari pop-up chat nih. Jangan lupa ikutan IATA ya teman-teman. Jadi ibadah IATA tuh ibadah awal tahun ajaran. Dan ibadah IATA kali ini bakal dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober. Yaitu minggu depan jam pagi kalau nggak salah, jam 10 ya. Aku kan nggak friendly. Bener gak sih? Udah. Lupa. Ya udah deh. Ya intinya gitu sih. Jam 9. Oh jam 9.30. Nah itu dia. 9.30. 3 Oktober jam 9.30 teman-teman silakan notes lagi. Dan tanggalnya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari Komhat. Oke, terima kasih Komkom dan Komhat untuk pengumuman dan penyambutannya ya, fellowship-nya. Oke, jadi mungkin sekian ibadah kita, istaf kita hari ini. See you di IATA dan istaf minggu depan. Jangan lupa IATA. Selamat makan malam guys, selamat hari Jumat.